Adaptive Immune Responses to Primary and Secondary Dengue Virus Infections oleh Ashley L. St. John dan Abe P.S. Rathore, April 2019. Demam berdarah adalah penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk yang paling banyak menginfeksi manusia. Karena adanya sirkulasi beberapa serotipe, penyebaran global penyakit ini, dan peningkatan cakupan vaksin baru-baru ini, kekebalan terhadap virus dengue sudah banyak dijumpai dalam populasi manusia. Dan infeksi dengue sekunder umum terjadi. Artikel ini akan membahas mekanisme yang memulai dan menjaga respon imun adaptif selama infeksi primer dengan jalur imun yang sudah ada dan diaktifkan kembali selama infeksi sekunder. Artikel ini juga akan membahas perkembangan baru dalam pemahaman tentang kontribusi sel T CD4 dan sel T CD8 dan antibodi terhadap kekebalan dan pemanggilan ingatan kekebalan tubuh. Pemanggilan ingatan kekebalan tubuh dapat menghasilkan perlindungan atau patologi, dan pemahaman tentang proses ini akan menjadi kunci untuk mengembangkan atau menyempurnakan vaksin dengue agar aman dan efektif. Demam berdarah adalah penyakit virus yang utamanya disebarkan oleh nyamuk Aedes dan menginfeksi sekitar 390 juta orang setiap tahun di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh virus dengue yang termasuk dalam keluarga Flaviviridae dalam genus Flavivirus. Beberapa patogen manusia penting lainnya, seperti West Nile virus, virus encephalitis Jepang, virus demam kuning, yellow fever virus, dan virus Zika yang baru muncul kembali terkait erat dengan Flavivirus. Partikel virus dengue terdiri dari RNA sense positif beruntai tunggal yang terbungkus dalam kapsid yang dikelilingi oleh sebuah selubung yang mengandung protein E dan protein PRM-M. 3 protein struktural tersebut ditranskripsi dan diterjemahkan selama replikasi virus sehingga dapat diakses oleh jalur pemrosesan antigen dalam sel, dan genom disintesis melalui intermediat RNA beruntai ganda. Manusia dapat mengalami infeksi dengue yang bergejala lebih dari 1 kali seumur hidup karena sirkulasi 4 serotipe dengue yang dengan antigenik berbeda. Dengue 1-4 yang membuat penanganan penyakit ini menjadi kompleks. Respons kekebalan memori bersifat netralisasi dan sebagian besar melindungi terhadap virus dari serotipe yang sama saat terpapar kembali. Mereka dapat bereaksi silang, namun infeksi sebelumnya memberikan perlindungan terhadap keempat serotipe hanya selama 2-3 bulan. Setelah itu, perlindungan bersifat spesifik suatu serotipe. Ketika perlindungan silang jangka pendek surut, pasien dengan infeksi dengue sekunder berisiko lebih tinggi terkena penyakit yang parah. Secara klinis, demam berdarah didefinisikan dengan gejala demam, namun infeksi tanpa gejala dapat terjadi. Dan berdasarkan permodelan dinamika transmisi, diperkirakan merupakan sebagian besar infeksi. Setelah digigit nyamuk, periode inkubasi adalah antara 4-7 hari sebelum gejala flu ringan umumnya muncul seperti demam, mual, nyeri otot, dan sendi, serta sakit kepala. Kasus ringan yang disebut demam dengue akan sembuh dengan sendirinya. Pada beberapa kasus saat demam memburuk, ruam kulit dan manifestasi perdarahan kulit dapat terjadi, seperti petekia dan ekimosis. Meskipun virus dengue telah terbukti dapat menginfeksi sel endotelial in vitro, studi gagal mengidentifikasi infeksi sel endotelial yang luas setelah demam berdarah fatal dan selanjutnya. Dengue virus tidak terdeteksi dalam lesi kulit di distal dari lokasi infeksi virus pada manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa patologi vaskular kemungkinan besar dimediasi oleh sistem kekebalan tubuh. Namun demikian,
Faktor virulensi intrinsik virus yang tidak dapat dibahas dalam tinjauan ini dapat berpartisipasi dalam patogenesis dan kebocoran vaskular melalui berbagai mekanisme yang telah banyak dibahas di artikel lain. Pada fase akut penyakit demam berdarah juga terjadi penurunan jumlah trombosit, diketahui sebagai trombositopenia. Sebagian besar pasien pulih setelah demam mereda, namun pada sebagian kecil pasien, komplikasi serius muncul saat demam mulai mereda, dan ini berpotensi fatal. Penyakit serius yang dikenal sebagai demam berdarah dengue dan sindrom shock dengue ditandai oleh kebocoran plasma yang parah dari peredaran darah dan kadang-kadang pendarahan yang nyata, kegagalan organ, atau shock. Perlu dicatat, memori imunologi terhadap serotipe heterologis mengubah jalannya infeksi, sehingga viremia kemungkinan mencapai puncak pada tingkat yang lebih tinggi, meningkatkan resiko terjadinya dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue, atau sindrom shock dengue. Tetapi viremia juga telah terbukti mereda lebih cepat. Kekebalan adaptif melibatkan berbagai jenis antibodi dan berbagai subset sel B dan T. Tentu dapat membantu dalam pemulihan dari infeksi primer dan mencegah infeksi simptomatik oleh strain virus dengue homolog selama infeksi sekunder. Induksi respons seperti itu terhadap keempat serotipe dengue adalah tujuan utama vaksinasi. Artikel ini akan meninjau pengetahuan saat ini tentang respon imun adaptif terhadap virus dengue dan spektrum respon protektif hingga patologis yang dapat terjadi selama infeksi sekunder sebagai hasil dari memori imun yang sudah ada. Kekebalan terhadap infeksi dengue primer. Di tempat gigitan nyamuk di kulit, berbagai penjaga kekebalan seperti sel dendritik, sel Langerhans, makrofag, dan sel mast ada di situ. Sel-sel penjaga ini tersebar di seluruh kulit dengan kepadatan sekitar 70-100 sel mast, 60 sel dendritik dengan CD11C positif, dan kurang lebih 80 makrofag dengan CD163 positif, FX3A positif per milimeter persegi dermis manusia sehat. Beberapa sel kulit, termasuk sel dendritik dan makrofag, merupakan jenis sel target infeksi virus dengue yang diketahui. Dan infeksi virus dengue yang produktif atau gagal dapat memicu respon kekebalan inang antiviral melalui aktivasi reseptor pengenalan pola. Misalnya, paparan sel dendritik mieloid manusia yang belum matang terhadap virus dengue menginduksi aktivasi dan pematangan baik sel dendritik yang terinfeksi maupun orang lain yang tidak terinfeksi, yang mengarah pada produksi TNF dan interferon alfa. Replikasi virus dengue yang gagal dalam sel mast memicu respon interferon alfa dan kemokin. Sel mast adalah sel imun granulasi yang telah dimuat dengan mediator imun dan dapat merespon setelah stimulus tertentu, termasuk virus dengue, dengan respon degranulasi dalam hitungan menit. Hal ini mengarah pada pelepasan mediator seperti TNF yang meningkatkan retensi limfosit di kelenjar getah bening pengalir yang mengakibatkan hipertrofi kelenjar getah bening. TNF juga meningkatkan ekspresi molekul adesi E-selektin pada sel endotelial vaskular. Hal ini memediasi rekrutmen monosit ke kulit, di mana mereka berdiferensiasi menjadi sel dendrit. Pada model mencit,
Setelah inokulasi virus dengue subkutan, sel dendritik dan Langerhans ditemukan bermigrasi ke kelenjar getah bening yang bersamaan dengan titik waktu awal aktivasi sel mast. Seperti infeksi dan luka kulit lainnya, migrasi sel dendritik dipahami sebagai peristiwa awal dalam respon kekebalan adaptif terhadap virus dengue. Inisiasi respon imun adaptif spesifik virus dengue. Infeksi virus dengue dimulai di kulit manusia. Namun virus harus mencapai viremia untuk menginfeksi inang vektor baru demi penyebarannya. Untuk mencapai ini, virus dengue bersifat limfotropik. Studi pada primata dan mencit telah menunjukkan bahwa virus dengue menargetkan kelenjar getah bening, kulit, dan menginfeksi sel yang berlalu lintas melalui kelenjar tersebut, seperti sel dendrit dan monosit, untuk membentuk infeksi sistemik. Pada mencit yang memiliki sistem kekebalan yang terkompromi, jenis sel pertama yang terinfeksi adalah sel dendrit klasik CD103+, jenis jaringan non-lymphoid, sel dendrit Ly6C CD11B+, jenis jaringan limfoid, dan makrofag. Diikuti oleh sel dendrit yang berasal dari monosit Ly6C positif CD11B positif yang direkrut ke lokasi infeksi dalam jumlah yang signifikan. Inokulasi eksperimental kulit manusia dengan virus dengue mengungkap bahwa subset CD14 positif dan CD1C positif dari sel dendrit dermal serta sel Langerhans dan makrofag dermal semuanya terinfeksi. Dalam uji migrasi transwell, subset sel dendrit yang terpapar virus dengue yang bermigrasi menuju CCL19, sebuah kemokin penting untuk migrasi sel dendrit ke kelenjar getah bening, diperkaya dengan Langerhans sel dan sel dendrit CD1C positif. Demikian pula pada primata, infeksi virus dengue meningkatkan jumlah monosit CD14 positif, CD16 positif di kelenjar getah bening. Dan pada mencit yang memiliki sistem kekebalan kompeten, sel dendrit CD11B positif, CD11C positif ditemukan terinfeksi di kelenjar getah bening, menunjukkan bahwa sel dendrit merupakan target infeksi virus dengue dan berkontribusi pada penyebarannya. Namun studi pelacakan sel lebih lanjut diperlukan untuk secara definitif menetapkan bahwa sel dendrit yang terinfeksi di jaringan bermigrasi dari kulit ke kelenjar getah bening. Meskipun infeksi berlanjut melalui kelenjar getah bening, fungsionalitas organ-organ ini dalam menghasilkan kekebalan spesifik tampaknya tidak secara substansial terganggu karena kekebalan adaptif terhadap virus dengue sebagian besar melindungi terhadap virus dari serotipe yang sama. Meskipun sel dendrit memiliki potensi untuk terinfeksi, mereka juga penting untuk presentasi antigen kepada sel T di kelenjar getah bening. Ada bukti bahwa pemrosesan dan presentasi antigen virus dengue memengaruhi luaran lanjutan. Misalnya, polimorfise dalam pengangkut yang terkait dengan pemrosesan antigen dan dalam alel HLA tertentu telah dikaitkan dengan kerentanan atau ketahanan terhadap penyakit serius pada manusia. Sel dendrit manusia yang terpapar virus dengue meningkatkan penanda aktivasi termasuk CD80, CD86, HLA-DR, dan CD83 serta produksi sitokin, termasuk interferon alfa dan TNF. Sel dendrit yang terinfeksi atau sudah terpapar oleh antigen dapat mengaktifkan sel T dari manusia naif dan terinfeksi sel dengue. Meskipun data yang mengungkapkan mekanisme aktivasi sel T naif selama infeksi virus dengue primer masih kurang. Secara in vitro,
Monosit CD14 positif CD16 positif yang terpapar virus dengue mempromosikan diferensiasi sel B menjadi plasmablast dan meningkatkan sekresi IgG dan IgM. Namun, kontribusi subset spesifik sel dendrit terhadap amplifikasi viral atau pengadaan imun saat ini belum terpecahkan. Meskipun ada bukti kekebalan protektif terhadap infeksi homolog dan fakta bahwa jalur aktivasi sel dendrit secara transkripsional ditingkatkan selama infeksi tanpa gejala, virus dengue menentang jalur presentasi antigen dalam sel dendrit, termasuk melalui kemampuannya melawan interferon tipe 1 dan tipe 2. Perlu dicatat, interferon tipe 1 dan tipe 2 juga mempromosikan aktivasi sel dendrit dan presentasi antigen untuk membentuk respon imun adaptif fungsional. Sel imun yang terlibat dalam penanganan virus dengue. Sel-sel kekebalan yang terlibat dalam pembersihan virus dengue secara in vivo disinkronkan oleh beberapa jenis sel dan mekanisme. Ini termasuk respon kekebalan bawaan seperti produksi interferon tipe 1 dan 2 oleh sel yang terinfeksi langsung oleh virus dengue, pembunuhan sel oleh limfosit sitotoksik, dan produksi antibodi netralisasi oleh sel B. Pada mencit yang diinfeksi secara eksperimental dengan virus dengue, aktivasi makrofag di kulit terbukti menjadi peristiwa awal dalam rekrutmen beberapa subtipe sel sitotoksik, termasuk sel pembunuh alami atau natural killer cell, sel pembunuh alami T atau natural killer T cell, dan sel T CD8 positif yang mempromosikan pembersihan virus dari kulit dan membatasi infeksi di kelenjar getah bening. Limfosit sitotoksik ini kemungkinan besar terlibat dalam pembunuhan langsung sel target yang terinfeksi virus dengue, dan mereka dapat menghasilkan sitokin seperti interferon gamma yang menyebabkan penurunan produksi virus dengue oleh sel yang terinfeksi. Meskipun fenotipe aktivasi yang ditingkatkan dari kedua sel natural killer dan sel T telah dikaitkan dengan penyakit serius dalam beberapa penelitian, belum jelas apakah pengamatan ini mewakili hubungan sebab akibat dalam patologi kekebalan. Namun, faktanya adalah telah terlapor bahwa virus dengue bertahan di lokasi infeksi di kulit selama sekitar 1 minggu, menunjukkan bahwa induksi kekebalan adaptif mungkin diperlukan untuk sepenuhnya membersihkan infeksi tersebut. Pada manusia, sel T diaktifkan dan dipolarisasi ke fenotip sel pembantu 1 atau T helper 1 dalam respon mereka terhadap virus dengue. Respon sitokin serum setelah imunisasi dengan virus dengue yang dilemahkan juga menemukan polarisasi T helper 1. Dalam hal pencegahan infeksi telah terbukti bahwa antibodi netralisasi yang generasinya bergantung pada reaksi pusat germinal klasik melibatkan kerjasama antara sel pembantu CD4 positif dan sel B, mampu menghalangi infektivitas virus dengue, dan induksi mereka merupakan tujuan utama strategi vaksinasi virus dengue. Pengetahuan terbaru mengenai proteksi oleh sel T CD4 positif terhadap virus dengue. Kontrol infeksi virus dengue pada individu yang tidak bergejala berkolerasi dengan peningkatan jumlah sel T CD4 positif yang diaktifkan dan ditandai oleh respon transkripsional sel darah mononuklear perifer yang mengindikasikan presentasi antigen dan aktivasi sel T. Selain itu, HLA yang terbatas pada CD4 seperti HLA DRB1 telah dikaitkan dengan hasil infeksi dengue yang kurang parah, menunjukkan bahwa sel T CD4 positif dapat memiliki peran pelindung.
Namun, dalam model infeksi menggunakan mencit defisiensi interferon tipe 1, sel T CD4 positif terbukti tidak diperlukan untuk pembersihan virus dan induksi respon antibodi, meskipun perlu dicatat bahwa interferon tipe 1 diperlukan untuk aktivasi sel dendrit untuk menghasilkan kekebalan sel T CD4 positif, dan bahwa mereka mempromosikan penyajian silang sel T CD8 positif oleh sel dendrit. Interferon gamma yang penting untuk fungsi sitotoksik sel T CD8 positif juga diproduksi dalam jumlah besar oleh sel T CD4 positif yang diaktifkan dan merupakan kontributor utama bagi bantuan sel T. Kemungkinan sel T CD4 positif lebih penting secara fungsional dalam sistem yang memiliki interferon atau pada manusia, di mana virus lebih efektif dikendalikan daripada dalam mencit yang memiliki sistem kekebalan yang terkompromi. Sel-sel T regulasi atau Treg CD4 positif, CD25 high, FOXP3 positif juga berkembang selama infeksi virus dengue akut. Tetapi peran fungsional mereka dalam konteks ini belum jelas. Meskipun frekuensi sel Treg yang meningkat dan rasio sel Treg terhadap sel efektor yang meningkat dikaitkan dengan penyakit yang lebih ringan dalam satu penelitian, tidak ditemukan hubungan dengan viremia atau keparahan penyakit dalam kohort terlapor yang berbeda. Baru-baru ini, sel pembantu folikular atau T follicular helper ditemukan berkembang selama infeksi virus dengue akut, terutama pada manusia dengan infeksi virus dengue heterologus sekunder dan pada mencit dengan infeksi virus dengue homologus sekunder. Signifikansi fungsional dari sel pembantu folikuler selama infeksi virus dengue belum ditunjukkan pada manusia. Tetapi secara umum, sel pembantu folikuler mampu berpindah antara pusat germinal, mempromosikan diversifikasi bantuan sel T. Dalam konteks virus dengue, sel pembantu folikuler mempromosikan pematangan afinitas antibodi spesifik virus dengue, menghasilkan antibodi dengan afinitas lebih tinggi dan kapasitas netralisasi yang lebih besar pada mencit selama tantangan homologus dan reaktif silang infeksi flavivirus. Pada manusia, sel T efektor CD4 positif yang diaktifkan oleh infeksi virus dengue juga dapat mengembangkan fungsi sitotoksik. Ini kemungkinan besar adalah sel T memori efektor RA atau TEMRA yang memiliki fenotip memori efektor. Sel TEMRA dengan CD4 positif spesifik virus dengue terbukti mengeluarkan protein adesi G-protein coupled surface receptor 56 atau GPR56, reseptor kemokin CX3CR1 dan protease serin granzim, dan menjadi sumber dari interferon gamma. Meskipun sel-sel dengan fenotipe ini terbatas pada beberapa HLA, sel-sel ini mungkin telah berkembang secara klonal dan fungsi sitotoksik mereka bersifat protektif. Respon sel T CD8 positif selama infeksi dengue primer. Pada pasien dengan infeksi virus dengue primer akut, respon sel T CD8 positif mencapai puncaknya sekitar hari defervescence atau penurunan demam atau sedikit sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh pewarnaan tetramer spesifik virus dengue. Memori imun juga tetap ada setelah kontraksi respon sel T. Selama tahap demam, terjadi ekspansi masif dari sel T CD8 positif yang diaktifkan, yaitu CD38 positif, HLA-DR positif. Namun, ketika dianalisis secara ex vivo, sel-sel ini terbukti kelelahan, tidak responsif terhadap stimulasi dari peptida virus dengue, dan dengan kemampuan terbatas
untuk menghasilkan interferon gamma dan interleukin 2 sebagai respons terhadap stimulasi. Kelelahan ini diatributkan kepada ketidaktercukupan reseptor sel T, karena sel-sel tersebut masih responsif terhadap stimulus independen reseptor sel T, seperti ionomycin, tetapi tidak responsif terhadap stimulasi reseptor sel T poliklonal. Juga perlu diperhatikan bahwa tingkat tinggi baik interferon alfa maupun interferon gamma ditemukan dalam plasma pasien selama infeksi virus dengue primer awal, menunjukkan bahwa sel selain sel T merupakan sumber utama interferon gamma. Secara fenotipik, sel T CD8 positif dari manusia yang terinfeksi virus dengue memiliki fenotip kulit yang ditandai oleh ekspresi reseptor kemokin CXCR3 dan CCR5, serta antigen yang terkait dengan limfosit kulit. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh proses presentasi antigen dari sel dendrit yang berasal dari kulit. Sebagian subset sel T CD8 positif CLA positif atau antigen limfosit kulit juga mengekspresikan reseptor kemokin CXCR6 yang mungkin mempromosikan target ke hati. Namun, belum jelas apakah kelimpahan sel-sel ini pada pasien dengan demam dengue bergejala menunjukkan pembersihan virus yang efektif. Epitop untuk pengenalan sel T CD4 positif dan CD8 positif. Pandangan tentang pengaruh fungsional dari respons sel T dalam infeksi virus dengue mungkin belum mencapai konsensus. Tetapi upaya untuk mengidentifikasi epitop sel T akan menjelaskan respon kekebalan yang diarahkan pada virus mana yang bersifat protektif dan apakah ada yang bersifat merugikan. Respons sel T dan khususnya respons sel T CD8 positif umumnya diarahkan terutama pada epitop antigenik dari protein non-struktural. Karena ini banyak terdapat di sitosol selama replikasi virus. Daerah genom yang diprediksi sebagai epitop sel T CD8 positif manusia nampaknya hilang dengan tingkat yang lebih tinggi dalam genom virus dengue daripada dalam virus yang berhubungan erat, yang memiliki rentang spesies inang yang lebih luas dan sejarah sirkulasi lebih rendah dalam populasi manusia. Secara tidak langsung menunjukkan seleksi tingkat populasi terhadap strain virus dengue yang menginduksi respon limfosit T sitotoksik. Meskipun beberapa kelompok telah menunjukkan bahwa respon terhadap protein non-struktural 3 atau NS3 virus dengue adalah dominan imunogenik, baik untuk sel T CD8 positif maupun CD4 positif, sebuah studi lain yang bertujuan untuk mengidentifikasi epitop sel T menunjukkan bahwa respons terhadap epitop NS3 dominan untuk sel T CD8 positif, tetapi mengidentifikasi sedikit epitop NS3 untuk sel T CD4 positif. Sebaliknya, mereka mengamati bahwa epitop yang dikenali oleh sel T CD4 positif terutama terletak pada protein struktural dan tersekresi yang juga menjadi target untuk antibodi, yaitu protein E, kapsid, dan NS1. Baru-baru ini, sebuah studi menguji epitop sel T yang diidentifikasi dalam kohort pasien dari beberapa area endemik yang merespons MHC manusia yang sangat prevalen, misalnya HLA-DRB1. Di sana, sel T CD4 positif khusus untuk virus dengue secara dominan mengenali epitop dari kapsid virus serta protein NS3 dan NS5. Secara bersama-sama, studi ini menyoroti epitop sel T yang mungkin dikenal luas dalam populasi manusia dan menunjukkan bahwa protein non-struktural maupun struktural dapat mengandung epitop sel T CD4 positif dan CD8 positif yang imunogenik. Sel B dan respons antibodi setelah infeksi primer.
Dalam beberapa hari setelah infeksi, plasmablast dan titer antibodi spesifik virus dengue meningkat dalam darah. Namun, perbandingan antara pasien dengan infeksi virus dengue yang bergejala atau tidak menunjukkan bahwa jalur plasmablast kurang aktif pada individu dengan infeksi virus dengue yang tidak bergejala, menantang asumsi bahwa induksi plasmablast selalu terkait dengan kontrol virus dengue. Meskipun demikian, respons antibodi netralisasi diinduksi oleh infeksi virus dengue dan berkontribusi pada pembersihan virus. Menggunakan serum manusia yang dideplesi IgM fungsional, terbukti bahwa 4-7 hari setelah onset demam, respon IgG sudah menyumbang sekitar 50% dari kapasitas netralisasi serum imun spesifik dengue. Berbeda dengan infeksi virus lain seperti infeksi HIV yang dapat menyebabkan hipergamma-globulinemia, hanya peningkatan kecil dalam aktivasi sel B poliklonal yang diamati. Secara umum, sel B spesifik virus dengue sangat spesifik terhadap serotipe dari infeksi primer. Diperkirakan kira-kira sekitar 30 antibodi diperlukan untuk mengikat virion flavivirus untuk netralisasi, jumlah yang jauh lebih rendah dalam keberadaan komplement. Selain epitop yang ditargetkan, sifat kunci dari antibodi netralisasi adalah afinitas tinggi terhadap antigen yang memungkinkan netralisasi. Meskipun sebagian besar epitop spesifik virus dengue yang telah diidentifikasi adalah linear, sejumlah studi terbaru telah menunjukkan bahwa antibodi terhadap struktur virus kuarternar yang melintasi dimer E dapat netralisasi terhadap kedua serotipe dengue virus homotipik dan heterotipik. Domain lain yang menarik untuk netralisasi virus adalah wilayah ED3 dari protein E, karena telah terbukti bahwa antibodi yang berkaitan dengan epitop tertentu dari ED3 dapat menetralkan beberapa serotipe virus dengue. Dalam kondisi eksperimental, suhu, pH, dan pergerakan dinamis, keseluruhan partikel virus mengekspos epitop netralisasi tersembunyi yang tidak mudah diakses oleh antibodi ketika virus berada dalam konformasi kompak. Struktur protein E alternatif yang terjadi selama fusi virus dengan membran endosomal yang belum terselesaikan mungkin memberikan epitop tambahan untuk netralisasi virus. Perbandingan infeksi primer dan sekunder. Infeksi dengue homologus sekunder. Beberapa dekade yang lalu, dalam studi tantangan manusia yang sangat penting, telah ditunjukkan bahwa reinvasi manusia dengan strain virus dengue homologus memberikan perlindungan total dari dengue sintomatik, bahkan setelah 18 bulan, yang merupakan interval terpanjang yang pernah diuji. Namun, dalam sebuah studi kohort besar baru-baru ini, kira-kira lebih dari 2.800 pasien, ditemukan bahwa kekebalan terhadap serotipe homologus mungkin tidak selalu sepenuhnya hadir, karena 4 pasien mengalami reinfeksi homologus. Namun studi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab perlindungan yang lemah dalam studi khusus ini, termasuk kemungkinan penyakit penyerta atau koinfeksi dengan patogen lain. Kurangnya bukti sebelumnya untuk reinfeksi homologus mendukung pandangan bahwa kekebalan alami terhadap virus dengue sebagian besar bersifat protektif pada manusia sehat. Beberapa studi juga menunjukkan reaktivasi efektif dari sel T memori oleh peptida dari serotipe virus dengue yang sama, homologus, yang kemungkinan berkontribusi pada perlindungan dan peningkatan respon antibodi. Pada tikus, kualitas antibodi meningkat dalam hal afiditas dan kapasitas netralisasi saat terjadi reinfeksi dengan serotipe virus dengue homologus. Pemanggilan memori selama infeksi dengue heterologus. Selama infeksi sekunder virus dengue, magnitudo dan kinetika respon aktivasi sel B dan T ditingkatkan.
meskipun pemanggilan memori melibatkan aktivasi sel memori yang reaktif terhadap serotipe lain. Pada model tikus percobaan, respon sel T spesifik serotipe terhadap strain yang menginfeksi kedua muncul setelah infeksi sekunder, menunjukkan bahwa baik sel T naif maupun sel T memori reaktif terhadap serotipe lintas aktivasi. Peningkatan signifikan dari plasma blast diamati kira-kira lebih dari 1000 kali lipat dari baseline pada orang dewasa sehat, menyumbang hingga 30% dari total populasi limfosit yang beredar. Ini adalah respon unik terhadap virus dengue. Dibandingkan, dosis penguat berulang dari vaksin influenza menimbulkan respon plasma blast yang lebih terukur, kira-kira 6% dari total sel B yang beredar. Sel B memori ini spesifik terhadap virus dengue dan dengan cepat mengeluarkan jumlah besar IgG spesifik. Antibodi dan sel B memori yang terdeteksi selama fase akut infeksi sekunder virus dengue juga menunjukkan reaktivitas lintas beberapa serotipe, seperti juga respon sel T yang dapat menyebabkan reaksi antigen asli. Berbeda dengan plasmablast, frekuensi sel T CD8 positif spesifik virus dengue dalam darah tampaknya serupa selama infeksi virus dengue primer dan sekunder. Namun, interpretasi ini didasarkan pada perbandingan untuk sel T yang menargetkan hanya beberapa kompleks peptida HLA spesifik. Perbedaan kunci antara infeksi primer dan sekunder adalah keberadaan antibodi yang sudah ada, yang diyakini meningkatkan infeksi keparahan penyakit, dan populasi sel T reaktif lintas yang dapat memberikan perlindungan tetapi juga berpotensi memperburuk hasil penyakit dengan mekanisme lain. Patologi dengue yang dimediasi oleh antibodi. Sekitar 40 tahun penelitian telah menghasilkan banyak literatur yang mendukung hipotesis bahwa antibodi meningkatkan keparahan infeksi dengue dan meningkatkan replikasi virus, fenomena yang disebut sebagai peningkatan yang bergantung pada antibodi atau ADE, Antibody Dependent Enhancement. Ini diamati dalam kelompok pasien di Thailand, Kuba, Vietnam, dan Nicaragua, di mana kekebalan yang sudah ada ditentukan melalui studi serologi. Pengamatan bahwa pasien dengan kekebalan sebelumnya terhadap virus dengue lebih mungkin terjadi dengue hemorrhagic fever atau dengue shock syndrome telah dikaitkan dengan ADE yang melibatkan opsonisasi partikel virus dengue yang terikat dalam kompleks imun dengan antibodi non-netralisasi. Sel-sel yang membawa fragmen kristal reseptor atau FCR yang merupakan target untuk infeksi virus dengue seperti sel dendrit dan monosit dapat mengalami ADE, menyebabkan tingkat replikasi virus yang tinggi. Fenomena ini telah terbukti secara in vitro dan in vivo pada tikus yang imunokompromi dan pada primata. Antibodi juga tampaknya meningkatkan tingkat infeksi jenis sel imun yang biasanya tidak efisien terinfeksi, seperti sel mast. Antibodi terhadap beberapa tapi tidak semua epitop, termasuk lingkaran fusi protein E virus dengue, sering memiliki sifat memperburuk infeksi. Demikian pula beberapa antibodi yang menyebabkan ADE telah diidentifikasi menargetkan epitop pada bagian PRM dari protein M virus dengue yang dipotong selama pematangan virus, sehingga antibodi ini dapat membuat partikel virus dengue yang belum matang menjadi infeksi.
Karena titer antibodi dan afinitas mereka atau afiditas dalam konteks serum poliklonal bervariasi, sifat netralisasi versus penguatan antibodi juga bervariasi. Secara in vitro, antibodi netralisasi dapat memiliki sifat penguatan ketika hadir dalam konsentrasi rendah, dan antibodi lintas reaktif yang lemah juga dapat mengaktifkan ketika hadir dalam konsentrasi tinggi. Sesuai dengan ini, dalam kohort pasien Nicaragua menunjukkan bahwa resiko dengue berat meningkat hanya ketika titer antibodi yang sudah ada berada dalam rentang tengah yang sempit. Sementara individu dengan titer yang lebih tinggi atau lebih rendah tidak menunjukkan peningkatan resiko dengue hemorrhagic fever atau dengue shock syndrome. Melampaui potensi meningkatkan pengambilan virus dan replikasi lanjutan, replikasi virus mengaktifkan jalur kekebalan bawaan antivirus intraseluler yang dapat berkontribusi terhadap produksi atau pelepasan produk inflamasi. Kaskade sinyal intraseluler yang diinduksi oleh pengingkatan kompleks imun juga dapat menyebabkan aktivasi kekebalan dan produksi sitokin, atau sebagai alternatif, meningkatkan produksi virus karena efeknya pada jalur sinyal yang terlibat dalam replikasi virus atau kekebalan tubuh inang. Telah disarankan bahwa peningkatan frekuensi plasma blast selama infeksi virus dengue heterologus menyebabkan hasil klinis yang lebih buruk. Mungkin karena ADE dari virus dengue dipromosikan oleh antibodi lintas reaktif yang lemah untuk netralisasi. Fenomena serupa terjadi di mana ekspansi plasma blast diamati pada pasien dengan lupus erythematosus sistemik dan memicu peningkatan kadar IL-10 yang disekresi oleh monosit yang diaktifkan. IL-10 mempromosikan diferensiasi plasma blast. Mekanisme ini mungkin menjadi dasar ekspansi plasma blast selama dengue berat. Karena pembatasan IL-10 yang berasal dari monosit yang terpapar virus dengue in vitro membatasi proliferasi plasma blast. Meskipun tidak jelas bagaimana ekspansi plasma blast terkait dengan penyakit berat, hal ini mungkin disebabkan oleh produksi antibodi lintas reaktif dengan afinitas rendah. Isotip-isotip antibodi tertentu juga dapat mempengaruhi keparahan penyakit. Sebagai contoh, telah terbukti bahwa rasio IgG1 banding IgG2 yang tinggi dengan keberadaan IgG1 yang berikatan dengan FCR aktivasi FC reseptor 3A adalah faktor resiko trombositopenia pada individu dengan infeksi virus dengue. Absennya gugus gula fukosa meningkatkan afinitas antibodi untuk FCR dan oleh karena itu dapat menyebabkan peningkatan interaksi antara kompleks imun virus dengue dan sel-sel imun FCY reseptor 3A positif seperti sel NK, monosit, makrofag, dan sel dendrit. Namun, injeksi antibodi sendiri tanpa virus dengue pada tikus yang sudah diberikan reseptor FC manusia sudah cukup untuk mengurangi trombosit, menunjukkan bahwa virus dengue tidak diperlukan untuk mekanisme pengurangan trombosit ini yang juga bergantung pada FC reseptor 3A dan FCY reseptor 2A. Menariknya, rasio IgG1 banding IgG2 yang tinggi juga menunjukkan profil kekebalan yang terpolarisasi oleh helper T-cell 2. Sementara, pembersihan virus dengue diyakini memerlukan kekebalan
T helper 1. Salah satu skenario tertentu di mana resiko peningkatan infeksi dengue berat karena kekebalan sebelumnya sangat mencolok dalam konteks kekebalan maternal. Antibodi maternal yang aktif ditransportasi melintasi plasenta atau disediakan dalam air susu ibu dan diserap oleh usus melalui mekanisme yang bergantung pada Fc reseptor neonatus dapat memperburuk keparahan penyakit pada bayi. Dalam sebuah studi prospektif tentang bayi dan ibu yang kebal terhadap virus dengue, kerentanan terhadap virus dengue meningkat saat konsentrasi darah antibodi maternal menurun, menunjukkan bahwa konsentrasi tinggi antibodi antivirus dengue segera setelah kelahiran memberikan perlindungan. Namun, pada usia 4-12 bulan, konsentrasi rendah antibodi antivirus dengue dapat berpotensi berkontribusi pada ADE. Urutan infeksi maternal dan bayi oleh berbagai serotipe virus dengue juga diyakini mempengaruhi ADE pada bayi. Sebagai contoh, antibodi maternal terhadap serotipe virus dengue 2 dan virus dengue 4 dikaitkan dengan penyakit berat pada bayi yang baru terinfeksi dalam satu studi epidemiologis. Sementara, antibodi maternal terhadap serotipe virus dengue 3 tidak. Hal ini menunjukkan bahwa properti antigenik dari antibodi maternal memainkan peran dalam memperburuk penyakit pada bayi. Dalam model infeksi virus dengue pada tikus imunokompromi, kekebalan maternal heterologus juga menyebabkan penyakit yang diperburuk pada keturunan yang terinfeksi beberapa minggu setelah kelahiran. Sebagian besar efek tersebut kemudian terbukti tergantung pada antibodi yang ditransfer dalam air susu ibu. Namun, studi diperlukan untuk menetapkan konsentrasi antibodi spesifik virus dengue dalam air susu ibu manusia. Bukti tambahan untuk ADE dalam infeksi virus dengue berasal dari sistem eksperimental menggunakan tikus imunokompromi. Dalam sistem ini, hewan disuntik dengan antibodi lintas reaktif virus dengue sebelum infeksi yang menghasilkan ADE secara in vivo dan meningkatkan keparahan penyakit. Pada manusia baru-baru ini, ditunjukkan bahwa kekebalan terhadap vaksin Japanese encephalitis virus mengarah pada peningkatan titer vaksin yellow fever virus yang hidup selama vaksinasi sekunder. Meskipun kesamaan antigenik dari virus dari serokompleks yang berbeda secara substansial dari antara serotipe virus dengue yang lebih terkait, studi ini menunjukkan bahwa ADE sebagai respons terhadap infeksi dengan flavivirus dapat terjadi pada manusia. Satu catatan penting dalam mengasumsikan bahwa ADE adalah penyebab utama peningkatan keparahan penyakit adalah bahwa peningkatan kadar virus pada infeksi heterologus sekunder tidak selalu diamati pada manusia, berbeda dengan model infeksi tikus. Memang telah terbukti bahwa viremia lebih cepat hilang pada pasien dengan infeksi virus dengue heterologus sekunder daripada mereka dengan infeksi primer. Tetapi tidak dapat dipastikan apakah kadar virus mungkin mencapai puncak pada tingkat yang lebih tinggi sebelum pemantauan pasien atau dalam kompartemen fisiologis yang tidak dapat diakses, seperti jaringan limfoid, di mana virus mungkin bertahan bahkan setelah viremia hilang. Namun, ada juga mekanisme patologi yang dimediasi oleh antibodi selama infeksi virus dengue yang independen dari ADE. Antibodi juga berinteraksi dengan jenis sel lain selain sel dendrit, termasuk sel mast dan sel NK.
dengan cara yang tidak memerlukan sel target ini untuk terinfeksi sendiri. Misalnya, sel mast dapat berinteraksi dengan IgG ataupun IgE karena ekspresi berbagai subtipe FCY reseptor dan FC epsilon reseptor. Kadar IgE spesifik dengue virus yang tinggi juga telah dikaitkan dengan penyakit berat. Degranulasi sel mast yang diperkuat oleh antibodi telah diamati pada tikus dengan infeksi virus dengue heterologus sekunder. Ini bergantung pada pengikatan IgG spesifik virus dengue ke FCY reseptor 3. FC reseptor aktivasi yang diekspresikan pada sel mast tikus, sementara sel mast manusia mengekspresikan beberapa homolog FC reseptor aktivasi. Studi ini menunjukkan bahwa degranulasi sel mast dimediasi oleh kompleks imun yang terdiri dari IgG dan virion sel dari IgG dan virion virus dengue terjadi. Sesuai dengan ini pada pasien dengan dengue hemorrhagic fever dengan infeksi sekunder telah ditemukan peningkatan kadar serum enzim kinase yang merupakan biomarker aktivasi sel mast dibandingkan dengan pasien dengan infeksi primer. Ini menunjukkan teori bahwa aktivasi sel mast yang diperkuat oleh antibodi terjadi pada manusia dengan penyakit sekunder berat karena infeksi virus dengue heterologus sekunder. Antibodi juga dapat secara langsung berkontribusi pada lisis sel melalui sitotoksisitas tergantung antibodi. Seperti respons sel mast yang diperkuat oleh antibodi, aktivasi yang dimediasi oleh sel NK juga memiliki potensi untuk membantu pembersihan virus, tetapi juga dapat meningkatkan kerusakan jaringan. Respons sekunder sel T saat infeksi sekunder. Semakin banyak laporan yang menyarankan peran penting sel T dalam respon imun terhadap infeksi virus dengue sekunder. Seperti respons antibodi, ada bukti bahwa respons sel T dapat membantu pembersihan virus, tetapi juga berpotensi memperburuk patologi kekebalan tubuh. Bukti aktivasi sel T CD4 positif memori heterologus selama infeksi virus dengue sekunder diberikan oleh laporan bahwa sel T dari donor yang diimunisasi terhadap virus dengue ketika distimulasi dengan antigen virus dengue heterologus menanggapi dengan produksi sitokin. Selain itu, paparan sel T dari donor yang terimunisasi virus dengue terhadap sel dendrit alogen yang terpapar antigen virus dengue menyebabkan peningkatan penanda aktivasi sel T memori, menunjukkan pemanggilan memori. Selanjutnya, dalam studi pasien yang terimunisasi virus dengue 1 dan virus dengue 3, ditunjukkan bahwa repertoar sel T CD8 positif spesifik virus dengue mereka setelah infeksi primer bersifat reaktif silang. Pada tikus yang terimunokompromi, sel T CD8 positif mempromosikan perlindungan dari infeksi ulang virus dengue heterologus maupun homologus. Namun studi awal yang menguji respons sel T CD8 positif spesifik virus dengue pada pasien yang dirawat di rumah sakit dengan infeksi virus dengue heterologus sekunder menunjukkan bahwa respons sel T CD8 positif dengan afinitas lemah dikaitkan dengan dengue hemorrhagic fever atau dengue shock syndrome. Fenotipe ini diduga menunjukkan adanya permasalahan antigen asli, di mana kekebalan silang heterologus dapat menyebabkan ekspansi sel T dengan afinitas lemah yang tidak efisien dalam membersihkan infeksi virus dengue, tetapi menghasilkan sitokin berlebih dan menyebabkan imun patologis.
Selama infeksi ulang heterologus, perbedaan dalam urutan peptida yang disajikan juga dapat menimbulkan respon aktivasi yang unik oleh T-cell reseptor dari sel T memory, mengubah fenotipe atau fungsi sel-sel tersebut. Sesuai dengan ini, ketika sel T dari donor yang mengalami infeksi virus dengue primer distimulasi dengan peptida homologus atau heterologus, fenotipe aktivasi sel T yang berbeda dalam hal produksi sitokin dan sinyal T-cell reseptor telah dilaporkan. Namun perlu dicatat bahwa meskipun studi ini mendukung hipotesis bahwa banyak epitop sel T tetap untuk suatu strain virus dengue, studi lain tidak mengidentifikasi perubahan fenotipe sel T yang dikaitkan dengan reaktivasi sel T terhadap antigen virus dengue heterologus atau dengan penyakit yang parah atau korelasi antara aktivasi sel T dan timbulnya kebocoran vaskuler. Studi ini mempertanyakan relevansi sel T memory terhadap patologi virus dengue dalam infeksi sekunder. Namun, studi terbaru pada manusia menunjukkan kecenderungan respons sel T terhadap interaksi T-cell reseptor, MHC, dan peptida tertentu selama infeksi virus dengue, yang dapat menjelaskan ekspansi sel T dengan afinitas rendah dan patologi imun yang dimediasi oleh sel T. Secara khusus, ditunjukkan bahwa suatu kompleks TCR beta berkompleks dengan peptida virus dengue 2 NS3 yang dimuat MHC, spesifiknya HLA A1101, menghasilkan ekspansi sel T CD8 positif dengan afinitas lemah selama infeksi berurutan dengan serotipe heterologus. Selama infeksi virus dengue heterologus, sel T ini dapat bersaing dengan sel T protektif yang memiliki afinitas lebih kuat, menyebabkan pengendalian virus yang tidak efisien dan suatu kejadian patologis kekebalan tubuh. Selanjutnya, karena kecenderungan untuk merespon peptida ini dienkripsi dalam suatu garis keturunan, respon imun yang berbeda terhadap virus dengue mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang genetik manusia. Secara keseluruhan, belum jelas apakah sel T CD8 positif memiliki fungsi protektif dalam infeksi heterologus sekunder, atau apakah mereka berkontribusi dalam patologi kekebalan tubuh. Karena sel T CD4 positif juga penting untuk perkembangan sel T memori CD8 positif, akan penting untuk memahami peran sel T CD4 positif spesifik virus dengue dalam membentuk respon sel T CD8 positif selama infeksi virus dengue. Efek infeksi flavivirus sebelumnya. Analisis filogenetik menunjukkan bahwa flavivirus saling terkait erat dan memiliki organisasi genom yang serupa. Protein-protein mereka juga secara antigenik serupa, seperti yang ditunjukkan menggunakan uji netralisasi dan pengikatan antibodi dari antisera poliklonal. Oleh karena itu, selain respons silang serotipe, ada potensi respon imun silang serokompleks saat kekebalan sebelumnya hadir terhadap flavivirus lainnya. Secara logis, semakin mirip secara genetik atau antigenik kedua virus, semakin mungkin mereka menyebabkan respons silang. Sebagai contoh, pada tikus dengan imunisasi terhadap Japanese encephalitis virus menyebabkan aktivasi yang ditingkatkan dari sel folikular T selama infeksi virus dengue, yang mempercepat perkembangan antibodi berkekuatan tinggi. Sebaliknya, kekebalan terhadap yellow fever virus tidak efisien
dalam menginduksi perlindungan silang. Mungkin karena yellow fever virus berbagi sedikit epitop pengikatan MHC yang diprediksi dengan virus dengue dibandingkan dengan Japanese encephalitis virus. Dalam infeksi eksperimental primata, kekebalan sebelumnya terhadap virus dengue terbukti meningkatkan kadar Zika virus dalam beberapa penelitian. Sementara pada penelitian lain tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Mungkin menunjukkan bahwa waktu infeksi ulang atau antigenisitas strain virus spesifik dapat mempengaruhi respon silang. Beberapa vaksin virus dengue didasarkan pada virus kimerik yang sering kali terdiri dari kerangka virus yang mengandung protein non-struktural dari satu virus dan protein struktural dari virus lain. Contohnya adalah suatu vaksin tetravalen yang terdiri dari semua protein non-struktural dari strain vaksin attenuated yellow fever virus 17D, termasuk polymerase NS5, protein kapsid yellow fever 17D, dan 2 protein struktural E dan PRM dari masing-masing 4 serotipe virus dengue. Ini dirancang agar tingkat replikasi dari setiap serotipe strain vaksin serupa berdasarkan replikasi dari polimerase yellow fever virus yang sama. Namun ini juga berarti bahwa respon imun terhadap epitop protein non-struktural perlu bersifat silang serokompleks, yaitu ditujukan pada beberapa virus dari serokompleks yang berbeda, seperti yellow fever virus dan dengue virus, untuk menghasilkan kekebalan optimal terhadap virus dengue. Secara khusus, beberapa epitop CD4 positif dan CD8 positif T-cell yang bersifat silang pada kerangka yellow fever virus mungkin diperlukan untuk membantu antivirus dengue sel T dan fungsi sitotoksisitas. Seperti yang disebutkan di atas, banyak epitop CD8 positif protektif yang dominan secara imun ditemukan dalam protein non-struktural dan untuk memanfaatkan aktivitas sel memori spesifik yellow fever virus terhadap epitop ini. Reaktivitas silang untuk virus dengue akan diperlukan. Vaksin lain dengan kandidat kimerik tetravalen lainnya saat ini sedang menjalani uji klinis terdiri dari kerangka virus dengue 2 dan oleh karena itu tidak memerlukan respon silang serokompleks untuk menghasilkan kekebalan protektif terhadap 4 serotipe virus dengue. Namun efikasi vaksin ini pada manusia belum dilaporkan. Selain kekebalan terhadap flavivirus, kekebalan terlatih terhadap infeksi lain juga dapat mempengaruhi bagaimana sistem kekebalan tubuh merespon flavivirus. Kekebalan terlatih, bentuk memori kekebalan bawaan, merupakan hasil dari perubahan transkripsional yang diperoleh oleh jenis sel bawaan seperti monosit, natural killer, dan sel limfoid bawaan setelah terpapar insiden inflamasi atau infeksi. Kekebalan terlatih dapat bertahan dari minggu hingga berbulan-bulan dan tidak memerlukan memori imun klasik melibatkan sel kekebalan adaptif. Telah terbukti misalnya dalam vaksinasi Bacillus calmette-guerin atau BCG, bahkan dapat menyebabkan reprogram epigenetik pada monosit dan perubahan ini mempengaruhi aktivasi imun berikutnya terhadap imunisasi yellow fever virus. Studi ini menunjukkan bahwa penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dari status kekebalan tubuh inang untuk memahami sepenuhnya respon imun terhadap flavivirus. Perkembangan ke depannya. Respon memori spesifik serotipe terhadap virus dengue sangatlah protektif dan berlangsung lama, mendukung gagasan bahwa ada respon imun optimal yang dapat melindungi dari infeksi virus dengue.
Tujuan utama vaksin virus dengue adalah memberikan perlindungan jangka panjang terhadap keempat serotipe virus dengue untuk mencapai cakupan vaksinasi maksimal bagi individu yang seropositif di daerah endemis tinggi dan individu yang seronegatif yang mungkin akan terpapar virus dengue. Ada sejumlah vaksin virus dengue dan kandidat vaksin yang telah ditinjau selama ini, dan hampir semuanya memiliki tujuan perlindungan tetravalen yang seimbang untuk membatasi potensi patologi yang dimediasi oleh imunitas. Baik untuk vaksin maupun terapi berbasis antibodi monoklonal, semakin dipahami bahwa beberapa epitop pada permukaan virus memiliki potensi untuk merangsang netralisasi keempat serotipe virus dengue, dan ini adalah target antigen utama untuk desain vaksin optimal. Uji klinis terbaru dari suatu vaksin menunjukkan efikasi yang baik pada penerima yang seropositif virus dengue, tetapi efikasi yang rendah hingga buruk pada orang seronegatif untuk virus dengue. Kurangnya efikasi pada populasi yang naif terhadap virus dengue mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti penurunan titer antibodi setelah vaksinasi, atau mungkin kurangnya bantuan sel T CD4 positif selama maturasi afinitas antibodi saat terpapar virus dengue alami, karena tulang belakang vaksin mengandung sebagian besar epitop yang dikenal oleh sel T CD4 positif, berasal dari yellow fever virus, dan karena itu belum sepenuhnya sesuai. Juga mungkin bahwa epitop dalam protein non-struktural yang diakui oleh sel T CD4 positif dan CD8 positif tidak dapat diabaikan untuk perlindungan silang, yang menekankan perlunya respon imun yang menetralkan beberapa serotipe. Diakui sulit untuk merancang vaksin yang merangsang respon sel T karena HLA manusia beragam. Namun, menyertakan epitop sel T CD4 positif umum dalam vaksin mungkin akan mempromosikan respon sel T folikular yang lebih baik, yang diharapkan mengarah ke perlindungan silang yang ditingkatkan terhadap beberapa serotipe virus dengue dan untuk penargetan sel T CD8 positif yang ditingkatkan pada sel yang terinfeksi. Dukungan terhadap hipotesis ini, sel T CD4 positif terbukti berkontribusi pada perlindungan yang diinduksi vaksin dalam model tikus infeksi virus dengue menggunakan model tikus imunokompromi. Sementara sebagian besar literatur mengenai imunitas heterotipik terhadap virus dengue telah memfokuskan tentang potensi antibody dependent enhancement sebagai mekanisme yang menyebabkan peningkatan patologis imunitas selama infeksi sekunder akut, ada juga kemungkinan respon imun terhadap infeksi sekunder yang condong kepada epitop yang dibagikan oleh strain tantangan primer dan sekunder. Dalam konteks keluarga virus yang secara antigenik serupa, seperti influenza, senioritas antigenik dapat membuat sulit untuk mengarahkan respon imun terhadap epitop yang berbeda antar strain virus. Namun, konteks infeksi flavivirus berurutan dengan adanya antibodi yang sudah pre-existing terbukti memiliki ikatan yang ditingkatkan ke virus selama tantangan dengan virus dari serokompleks heterolog. Dan ini masih bergantung pada keberadaan sel T folikuler yang bersilangan reaktif di kelenjar getah bening. Potensi daripada menjadi keterbatasan adalah epitop dominan imun dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengenalan imun dan perlindungan silang.
Mengingat fenotipe sel imun adaptif dibentuk oleh mikroenvironment imun dalam kelenjar getah bening yang dapat mengalirkan ke lokasi infeksi, tidak hanya pilihan antigen atau komposisi vaksin, tetapi juga rute imunisasi dan efek polarisasi sel dendrit dan sel T dapat menjadi kunci untuk induksi kekebalan maksimal. Masih ada wawasan yang perlu dikembangkan tentang mekanisme imun yang dapat menyebabkan perlindungan virus dengue atau menghindari hasil merugikan seperti patologi yang dimediasi oleh sel B atau sel T. Secara teori, ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti antigenisitas virus yang secara berurutan menginfeksi suatu populasi, durasi waktu antar endemi, faktor-faktor intrinsik virus, paparan sebelumnya terhadap penyakit menular yang terkait, atau faktor genetik inang. Beberapa di antaranya bahkan mungkin belum teridentifikasi.